Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dwi Ratni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Pada video kali ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Di sini kami mau membacakan susunan acara dalam acara pengembasan modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti dari pengembasan modul 1.4, yang ketiga saresean atau tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, mari kita buka acara pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pembukaannya. Kemudian acara yang kedua yaitu acara inti dari pengembasan modul 1.4 oleh Ustadzah Dwi Ratni SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan nikmat sehat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa dikumpulkan pada pagi hari, pada pagi yang cerah ini dalam acara pengembasan aksi nyata saya, aksi nyata di pengembasan modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah modul yang ke-1, tapi di bagian 1.4, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja ya. Bagaimana kabarnya ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Coba kurang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih, semangat ya. Walaupun kita libur, hari ini bertepatan tanggal 1 hari akhirnya Pancasila, kita memperingati di sini ya. Bersama-sama kita berkumpul untuk belajar bersama, masuk Allah bersama. Dari saya yang mungkin lebih tahu ilmunya, nanti saya keluarkan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman semua besok bisa mengusir ke pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan memberikan ilmu saya sedikit di modul 1.4 tentang budaya positif. Kira-kira tahu ada yang tahu nggak budaya positif? Masih awal-awal. Saya lanjutkan kedua. Nah, konsep inti budaya positif yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Ini dalam satu modul ini nanti isinya tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini nanti yang kita tekankan posisi
kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, ini nanti praktek nyata, kemudian segitiga restitusi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi ya, boleh ya, sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita pakai kurikulum merdeka. Oke, jadinya masih awam-awam di profil pelajar Pancasila karena kita teori kontrol. Miss berarti berlawanan ya, betul. Nah, kita selama ini nah ini orang dewasa berhak memaksa, gitu. Kita sebagai guru orang dewasa berhak memaksa. Nah, ya ini sebenarnya. Nah, ya ini sebenarnya. Sebenarnya. Karena itu nggak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dan di sini dijelaskan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi disiplin ya. Kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita sebagai pendidik nih Ustazah semua, kita harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga anak-anak itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Masih belum motivasi intrinsik belum paham kan? Kita bahas di ya. Nah, yo selanjutnya us. Nah, tadi kan arahannya kan ke nilai-nilai universal, nilai kebajikan. Ini
Nilai-nilai kebajikan itu apa tuh? Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di profil pelajar Pancasila ini ada nilai-nilai kebajikan tadi yang seperti kita nyanyikan tadi, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Di PYP, Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Terus di keterampilan hidup, ini nilai-nilai kebajikan itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, materi selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita sebagai manusia, kita itu mempunyai 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini di TK sangat penting ya ini anak-anak ya. Selain kebutuhan dasar bertahan hidup, anak-anak sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ternyata kita sebagai manusia juga butuh akan penguasaan. Apa saja? Yaitu hal ini, keinginan untuk dianggap, kebutuhan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selain itu juga ada kebutuhan butuh kebebasan. Ini nanti kita sebagai guru harus seperti apa itu nanti ada di posisi kontrol guru. Nah, ini kesenangan, kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu meliputi bermain setiap hari, anak-anak bermain, humor, terus humor lucu, karena itu juga sebuah kebutuhan ternyata. Terus antusiasme dan tertawa. Iya. Biasanya kita kalau sudah masuk gerbang sekolah, masalah di rumah kita tinggalkan, biar kita bisa fokus ke anak-anak. Nanti biasanya kalau yang di rumah, dari rumah marah, nanti kalau sudah ketemu anak-anak paling enggak besok buyus, gitu. Paling enggak kita sudah mengurangi beban yang ada di kita. Jadi nanti kita pulang ke orang situ. Beda kalau di rumah nanti tambah ya. Oh, ini disalami terus. Disalami anak sudah lulus. Ya, alhamdulillah. Berarti ya sudah ada motivasi intrinsik di dalam. Enggak ada yang salah. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Yo. Nah, ini
motivasi perilaku manusia. Di balik perilaku manusia, di balik perilaku anak-anak itu ternyata juga ada motivasinya. Kalau ada anak yang gampang mabuk, nah itu ternyata dari rumah ada apa, itu juga kita sebagai guru harus mengetahui ya. Mungkin anak itu ingin kebutuhan apa yang kita harus lakukan, okay? Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Hanya apa ya? Kadang anak berperilaku itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Nanti kalau ada tak kasih hadiah ya Us, coba sebutkan perilaku anak yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau anak bersalah sering mengelak, tidak mau mengakui kesalahan. Apa Sari? Ya, biasanya kalau anak bersalah, seringnya anak tidak langsung mau mengakui. Betul. Nah ini akibatnya, efeknya ini anak-anak berbohong ya. Biar dia tidak dihukum, dia berbohong. Misalnya bermain bersama, waktu bermain bersama, anak-anak ada yang nangis, salah satu anak ada yang nangis. Nah terus kita datang, kita tanya, nah ini anak-anak, aku nanti kayak dihukum ustazah, nah gitu terus timbul kebohongan. Tuh aku lo usin, kakak sudah gitu ya. Ya Anakku ada yang ditanya gitu nanti bilangnya, hah? Apa us? Hah? Apa us? Kalau aku mau pura-pura tidak tahu. pura-pura dia tidak dongan loh. Iya. Kebanyakan ya temennya adalah ngomong senyatane ngono. Iya, itu biar dia ya nyaman, aman. Biar aku aman berarti hukum ustazah ya. Ya betul. Ini ustazah tadi nih, monggo ambil satu. Monggo pilih satu. Cacincu. Nah, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk ustazah tadi. Ya, selanjutnya nih. Hukuman itu lebih ke tidak terencana dan tiba-tiba. Coba kita flashback waktu kita jadi murid, waktu kita tidak mengerjakan tugas apa di terangke gurune turu, nah itu dihukum loh, ngaco. Tiba-tiba penghapus layar. Nah tiba-tiba hapus layar. Ya betul, belum ada kesepakatan. Nah juga sifat hukuman itu yang pertama tadi tiba-tiba, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berarti dari satu pihak saja, iya guru saja. Kemudian bersifat satu arah. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jenengan tahu nggak akibatnya dari hukuman itu? Anak dihukum itu jadi apa? Jadi trauma. Jadi minder juga. Yang jelas bisa jadi dendam kepada kita ya. Bisa. Ustazah apa? Ya. Lanjutkan nanti kalau dia mengaku salah orang tuanya, Iya betul. panjang ya. Nanti bisa mengadu. Banyak kalau hukuman sifatnya membantu, misalnya dihukum harus Oh ya. Menurut teman-teman gimana? boleh nggak ya? Tidak kehukuman. Itu maksudnya tidak kehukuman, tapi ke konsekuensi. Kita ada kesepakatan dengan anak. Misalkan nanti yang sholatnya tidak soleh nanti mengulang lagi ya. Itu nanti itu apa itu sudah
dari awal kita sudah ada kesepakatan dengan anak, jadinya bukan suatu liburan. Jadi di awal tahun pelajaran baru itu lebih baik kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dulu, nanti biar kita seiring waktu belajar nanti anak-anak ini oh ada ininya, tapi kan kita sudah berembuk sama anak, jadi sudah bukan lagi satu arah, ya kan, bukan lagi satu arah, tetapi sudah dua arah dari kesepakatan guru dan anak. Nah, bedanya tadi hukuman sama konsekuensi seperti yang diterangkan tadi. Misalkan yang di SMP dulu saya telat upacara berdiri. Lah, itu hukuman apa konsekuensi? Coba. Konsekuensi. Kalau catatannya itu sudah disepakati. Kalau sudah disepakati itu namanya konsekuensi. Tapi kalau belum ada kesepakatan itu namanya hukuman. Kata-kata itu kan sudah rutinitas ya, yang Sudah ada peraturan. kan sudah ada peraturan. Jadi aku mulai jam upacara jam 9. Kalau telat kan itu udah konsekuensi lagi ya telat. Ya, betul. Nah, kemudian saya jadi positif ya. Nah, tetapi itu juga bisa menjadi hukuman loh. Ya, bedanya sama konsekuensi sama hukuman itu misal kita memberikan positif kita itu positif kita ini kita positif tapi kan nyambung nggak sama pelajaran. Nah, misal bagi pas pelajaran olahraga karena ganti bajunya lama kan jadi terlambat. Nah, terus kan lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu masih nyambung. Itu bukan hukuman. Karena masih lari juga masuk ke materi. Jadi masuk ke materi. Nah, kalau konsekuensi tadi itu terencana, sudah disepakati dulu. Kemudian murid tetap, tapi murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Ya, karena tetap ada konsekuensi yang harus dia tanggung dan merasa bersalah. Nah, ini sikap guru selalu memonitor murid, ya enggak? Monitor terus. Ya kalau di TK kalau nggak banyak dimonitor ya kita bisa colongan ya. Nah, selain hukuman konsekuensi nanti ada restitusi. Restitusi itu di restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Cukup terus. 5 posisi kontrak guru. Coba nanti diamati dengan yang masuk mana. Sedih ya. Yang mana ya? Nah, ini apakah kita dari sebagai kadang sebagai pengungkap juga benar merasa ya pernah sih soalnya Rasanya macam-macam. ya asalkan kita tidak fisik aja ya Us catatan itu dan itu bukanlah suatu yang maksudnya tujuannya sampai fisik ya Oh iya. kemudian yang kedua posisi kontrol guru kita di pembuat merasa bersalah. Anaknya. Coba gambarin dengan perhatian. Anaknya merasa bersalah. Iya. Kita membuat anak itu seolah-olah bersalah. Iya. Yang bersalah dia. Soalnya dia ini mungkin. Ya. Terus posisi teman. Ada sering. Berarti kita di posisi teman kan? Sering ya. Kalau naik guru TK biasanya kalau di posisi teman itu karena di posisi teman kita nyaman, ngobrol sama anak nyaman. Anak bisa curhat ke kita. Anak bisa tadi baru datang sekolah coba cerita.
Tapi satu banyak sekali. Karena kita dianggap sebagai teman. Enggak oke. Iya. Terus ada sikap pemantau. Jarang gue soalnya sing gue nginderan. Jadi Ketok. biasanya yang panas, Nah, ya. Pelatihan bahasa. Paling bagus ini posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini nanti kita langsung tidak anak berbuat salah, anak tidak langsung kita langsung kita Siapa kuwi? itu tuh sama-sama Apa kata bersalah ya Allah. Ternyata banyak ya, banyak masih di pembuat merasa bersalah. Nah itu di pembuat merasa bersalah itu anak-anak menemukan solusi enggak? Maksudnya enggak loh. Muncul terus ya. Oh, jadi anak salah. Ya. Ya. Dan itu sesuk dibaleni kan ya? Iya. Karena kita tidak di posisi manajer. Itu sebenarnya nggak bagus tuh. Ya, betul. Dari pemukul pembuat rasa bersalah ini ternyata sikap posisi kontrol dulu yang tidak bagus. Nek teman-teman bagus nggak? Bagus, tapi juga ada. Nanti iya memang ada ya sisi bagusnya dan tidak. ya nek di teman nanti sing cerake karo ustazah iki terus nek ora karo ustazah bisa cerake karo ustazah Ari terus engko nek ustazah Ari enggak masuk sama ustazah Ari enggak mau. Kadang apa itu? Hidup wae ya. Ya. Kadang mandi kowe iki. Kok jajan iki ora bisa. Yo sak pindah rono. Sama ya kan. Tempat wae anak. Iya. Anak jadi betul di posisi teman itu jadi anak ya pilih-pilih ya pilih-pilih ada anak-anak di sekolah juga ada yang pilih-pilih teman ya. Enggak, itu enggak ada ya. Kadang saya jadi Nah, jadi kita jangan di zona nyaman jadi guru sebagai teman terus loh ya. Kita harus melangkah menjadi ke pemantau dan manajer. Minimal kita sebagai pemantau. Nah, manajer di sini nanti di posisi manajer itu guru yang pertama tidak langsung menghukum. Setiap anak-anak kesalahan jangan langsung dihukum. Kita kasih tahu dulu kesalahannya apa, masalahnya apa. Nah setelah itu anak diarahkan di posisi manajer ini guru harus bisa mengarahkan anak Untuk memecahkan masalah. iya. Tadi dia menyadari, dia sadar oh aku tadi begini melakukan kesalahan, misalnya bakal terlambat atau bukan mainan. Nah itu anak digali terus melalui dialog biar dia itu tahu nek aku jebule salah dan kita sebagai guru mengarahkan mau mengarahkan anak itu cari solusi oh berarti besok kita besok harus dibuat seperti ini ya. Oke lanjut proses segitiga seperti itu sebuah proses dialog antara murid dan guru untuk memecahkan masalah terdiri dari 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, langkah kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi
penerapan segitiga restitusi. Ini contohnya siswa SMP. Ini anak dipanggil ke BK kantor. Wajahnya sudah ada masalah ya. Nah, gurunya tidak kasih menyalahkan sih. Kamu pasti marah dan kesal ya dituduh sebagai tukang berenang. Nah, ini namanya menstabilkan identitas, dan ini validasi tindakan yang salah ya. Pakai kata-kata ini. Saya berkata, ini benar kataku begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Ya, bagaimana? Untuk harga diri itu sesuatu itu sebagainya. Kalau kita kalau di SMP udah misalkan bertengkar gitu terus misalnya kekek terus sekarang udah ada geng-geng gitu. Nah, ini dulu menanyakan di sini kulit sudah kulit down ya. Dari awal dilihat dari awal masuk tadi wajahnya terus dengan kemarahan, setelah divalidasi tindakan yang salah distabilkan terus divalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sudah terbayang solusinya seperti apa? Solusinya apa? Solusinya ini tadi memperbaiki. Iya, sabar. Jadi intinya difitnah tetap dia solusinya kan sabar. Orang kalau tanya sabar. Yang aku sabar aku sabar. Nah, ini diajak berpikir. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini anak diajak diskusi, tidak ditampilkan di sini. Oke, lanjut. Bukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting sesuai kondisi kelasnya. Kelas saya beda sama kelas yang jenengan. Kondisi tiap kelas kan berbeda-beda. Jadi perlu kesepakatan. Kalau misalnya aku menempel, ya, rasanya ditempel kayaknya enggak. Ya belum bisa, makanya disesuaikan dengan kebutuhan. Tulisannya kan Ya sambil Ya kan kita yang nempel ke anak-anak yang tuliskan kita nggak bisa. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga kita diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Semua dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang satu arah tadi kan hukuman ya. Ya, dan keyakinan kelas itu kita sudah sama-sama ada kesepakatan antara murid dan guru. Ayo, terus lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi ya, restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog antara murid dan guru yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti apa itu murid-murid bisa bertanggung jawab atas perilaku kesalahan. Nah, tahapannya ada 3, makanya disebut segitiga restitusi itu. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas.
kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir kita, nah ini tadi, ini kuncinya ini tadi menanyakan keyakinan. Nanti kalau kita sudah punya keyakinan, nanti bisa untuk membuat anak-anak menjadi ingat, kemudian bisa membuat solusi. Nah, tadi langkah yang pertama tadi stabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita anggap ya bahwa kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Dengan anak berbuat salah itu juga ya proses belajar anak-anak. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak, ustazah semua juga pernah melakukan itu ya. Ya. Dan ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut terus. Validasi tindakan yang salah. Nah, dari tindakan yang salah itu tadi berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan ada dasarnya. Kalau anak melakukan kesalahan karena dia ingin tadi kebutuhan dasarnya bertahan hidup, mungkin ada anak yang lapar melihat snack temannya ada yang bawa snack terus dia rayah. Nah, itu kita jangan langsung hukum ya, kita tanya dulu, mungkin dibalik anak melakukan rebut snack tadi ada validasi tindakan yang salah, kita gali dulu, jangan langsung menyalahkan tindakan anak yang salah tadi, kita gali dulu apa penyebabnya. Nah, bisa kata-katanya dengan begini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan, dari yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip yang bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi nanti anak itu apa tuh sadar dengan sendirinya dari dalam dirinya. Jadi solusi yang diutarakan anak itu atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, itu kita sebagai pendidik kita harus mengarahkan anak seperti itu kalau menghadapi suatu permasalahan. Ini adalah yang bisa kita utarakan kepada anak-anak, kata-kata kita. Berarti membuat keyakinan Kata-kata yang lain juga bisa. Tapi pasti ingat ya keyakinan keras kita yang kita buat dulu. tapi yang ditanya seperti itu kadang anak belum bisa jawab. Makanya keyakinan kelas kita buat sesuai kondisi yang ada di kelas. Iya, yang ada di kelas. Yang anaknya dolan tahu telat, ya jangan buat kesepakatan kelas datang tepat waktu. Mobilnya telat. Lah, kita jadi guru. Jadi guru kita bisa jadi teladan. Nah, kan nanti juga ada kesepakatan. Teladan. Setelatan yang salah. Ya, yuk. Lanjut terus. Ini ada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini di budaya positif dengan praktik studi budaya restitusi. Ini hasil saya Bapak Sapiman.
PP mengajar badan saya kasus 1 tadi. Nah, ini waktu main. Ini saya ambilnya maksudnya langsung jadi pas posisi anak mainan. Jadi ini langsung itu di kasus. Aisila dan Alinka sedang asik bermain Lego. Nah, tiba-tiba Alinka merebut Lego. Ini temennya, ini pasien ini banget. Biasanya rebutan. Nah, ya sehingga mereka saling tarik menarik Lego. Nah, kejadian itu kemudian mendekati Aisila dan Alinka. Jelas Lego. Nah, pada saat langsung itu kan kita bisa menyelesaikan masalah, tapi kan anak nggak bisa cerita. Alasannya tadi kenapa itu kan nggak bisa los cerita kan? Ya, namanya intervensi 30 detik itu di waktu kita anak langsung itu kita 30 detik langsung menstabilkan keadaan. Nah, setelah istirahat ini Aisila dan Alinka kita ajak ke kantor. Nah, di situ ditanya yang pertama tadi menstabilkan identitas. Itu ditanya dulu. Tadi Mbak Aisila dan Mbak Alinka berebut mainan Lego ya. Mbak Aisila dan dia tadi Mbak Alinka, Mbak Aisila waktu main berebut Lego ya. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah itu divalidasi kesalahannya. Soalnya kenapa sih? Soalnya orang ya orang banget. Kalau saya bilang ini posisi yang merebut Alinka. Nah, ya Alinka terus ditanya ternyata dia mau membuat jembatan kurang. Nah, terus merebut oleh Aisila. Ya. Nah, terus dari validasi kesalahan, ingatkan ke keyakinan kelas, ada solusi dari anak sendiri. Kalau Aisila, Legonya dibagi, ya. Terus dibaginya gimana? Terus Alinka yang berbuat salah tadi, baginya 10-10. Nah, kalau dia kan terus sadar, Alinka sadar, terus dia juga bagi 10-10 ini sudah mencari solusi. Dia harus cari solusi dari dalam diri dia sendiri. Dari dalam diri dia sendiri dia sudah punya solusi. Setelah itu dia harus berbuat apa? Dari keyakinan kelas, kalau berebut mainan itu kan dari keyakinan kelas tadi dibuat kan di kelas saling membantu, saling berbagi, ya itu kan berarti Mbak Aisila melanggar keyakinan kelasnya. Nah, terus harus berbuat apa? Mbak Aisila tahu ya. Jadi kita nggak langsung nyalakan button gitu ya, kalau langsung semuanya ditunda. Saat intervensi 30 detik kita kasih arahan sedikit. Nah, nanti terus di segitiga resolusi bisa kita ambil pada besok kantor atau waktu mainan bisa. Kasus kedua, nah ini biasanya nandut kalau di sini ya Mas Arya, Mas Dara Mas. Oh, iya. Padahal itu deskripsinya udah di kelas. Sepatunya masih di kelas, deskripsinya di kelas. Oh, kok percaya nano. Nah, ternyata tekalnya telat. Ternyata dia pengen di sekolah pergi. Kan datang awal kan harus cina tuh sepi sekolah. Nah, jadi pergi ternyata. Iya, kayak kesepakatan umat 3 kan emang berlomba-lomba pengen datang nomor 1. Kok nek datang nomor 1 kuwi
bacanya nomor di 1. ekstra baca kan nomor 1. Terus dia bisa main agak lama. Ini membaca kan dia bisa main. Bisa main. Semua ajar deh ini wes ngabsen dia. Arya nomor 1. Juga enggak salah. Nah, iya. Salah nih. Nah, ini pembuat bersalah. Ini berarti di sini di pembuat rasa bersalah. Nah, nanti dampaknya apa? Ini suaranya agak halus. Rupiah tolong saya bola. Suaranya Ke kanan. Bisa mana? suaranya agak pelan tapi menyalahkan ya. Betul. Maaf Bu, sampai muridnya merasa sangat bersalah sekali. Sampai jantungan itu. Tadangku nangis sih. Nangis loh. Nangis nonton. Bersalah ini juga ada suaranya cenderung lebih kencang, namun kata-katanya menyalahkan Jenengan jemput guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita, seolah-olah gurunya dibuat menderita oleh muridnya. Membuat murid merasa bersalah, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini posisi teman, ketika posisi teman. Nanti dari dialog-dialog ini teman-teman bisa membedakan kita posisi di mana. Jajan ya bro? Jajan ya bro, mas ngomong ya. Ya, coba perhatikan. Nah, ini posisi teman. Waktu genit gue, kayak kayak dewe nyambut. Ngandanya kayak ya, terus ya. Sahabat ini yang. Ibu kamu. Nah, lihat Pak aku ekspresinya muridnya. Kalau tadi di dua posisi nanti muridnya menyambut ya. Ngono-ngono menanamkan mandiri apa menyepelekan kayak Ya, ya bisa melihatnya dampaknya coba dilihat ya. Bacakan apa? Sebenarnya kan kita bisa membedakan ya posisi hukum, posisi kontra, posisi pembuat rasa bersalah. Kalau ini berada saja. Oh, ini muridnya ya Kak. Guru berbicara Iya. dengan nada Jadi suara posisi teman suara guru akan cenderung bersendak gurau cenderung menjaga suara hujan, tetap bersendak gurau. Murid akan merasa senang. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Jadi bagus, akrab seperti teman. Tapi perlu diingat Karena ini masih ini hanyalah dorongan eksternal. faktor ketergantungan. Murid akan bergantung pada satu guru. Di sini Ya, dan murid tidak mandiri, berarti betul. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Namun hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya kelas saya, nanti nek diisi ustazah yang lain tidak mau, nggak mau, saya nggak mau. Nah, ini posisi videonya iki ya. Apa transfer kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Harus di sekolah Ini untuk menunggu ya daripada yang teman tadi ya. Sudah jam 7.20. Kemarin sudah Karena anak tahu bahwa dia bersalah. kamu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Nah, di sini guru menanyakan guru langsung tidak menghukum, tidak langsung menghukum seperti tadi. kelas, kerjakan tugas kamu
akan alasannya. Baik Bu. Dan ada konsekuensinya. Posisi penonton. Di pemantau itu laporan karena itu nyontoh atau data untuk mengontrol. Merekam diri berdasarkan Suaranya datar, tidak emosional. seorang Kita emosional nggak? menunjukkan Ya, ya, sosok. Kemarin akan gitu, tidak sepenuhnya nanti. kadang muncul loh. Nah, tapi ini lebih baik daripada teman tadi ya. Iya. Teman tuh apa cocok? Nah, dibentuk dalam penerapan disiplin positif sebenarnya kita sebagai guru tadi jadi model perilaku kita menjadi contoh. Nek anak yang ingin orang telat ya wajib dilarang. Nah, dengan memberikan contoh agar murid dan guru juga mampu merefleksi dirinya, kita sebagai guru harus bisa merefleksi posisi kita tadi ada di mana. Kita tadi sudah bersama-sama ya merefleksi ya, kita ada di posisi di mana. Memang kita ujung-ujung langsung jadi posisi manajer juga bisa. Ya, jadi manajer juga tidak bisa. Harus kita jadi jangan jadi penghukum, jangan jadi anak membuat rasa bersalah. Jadi teman pun juga jangan nyaman terus di posisi menjadi teman. Oke, kita harus menjadi pemantau, bisa sebisa-bisanya kita berusaha menjadi manajer. Coba saya mau tanya, budaya positif kita yang sudah ada di sekolahan kira-kira apa? Berbagi, betul. Saling itu sama ada. Saling sama ustazah ya. Apalagi Ucapan salam itu minta maaf kalau berbuat salah. Apalagi maksudnya kalau mau PAP biasanya nanti izin. oh iya, minta izin ada suatu keperluan, misal pengen ke kamar mandi, kentut pun kadang minta izin ya. Terus apalagi Kayak sholat duha itu kan sholat duha ya, betul. Sholat duha. Kalau kemandirian budaya positif apa yang ada di kita? Cuci piring sendiri. Cuci piring sendiri, masuk diri sendiri, merapikan sepatu, barang-barang miliknya sendiri. Iya, betul. Mandiri. Terus dari saya itu dulu. Sekian, monggo dirasa. Kita sudah sekalian tanya jawab ya, sudah ya. Nanti langsung ke sesi penutup. Tidak saya ada salahnya, saya mohon maaf. Biasanya kita sebagai guru selalu berusaha untuk selalu mencari dan menimba ilmu agar sekolah kita semakin berkembang dan terutama untuk kemajuan anak didik kita agar anak didik kita bisa berkembang sesuai visi misi kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah. Terima kasih kepada Ustazah Tuli yang telah menyampaikan dari pembahasan modul 1.4 tadi yang sekalian disambung dengan tanya jawab yang sudah terlaksana. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya di acara ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jadi posisi manajer ya. Manajer buat dirinya dulu. Hukum ya. Saya mau anu, aku nek cerita terus toh.
ini kita mau membuat apa ya? Iya, terus semangat dulu ya. Tambah semangat. Semangat. Hari ini kita mau buat kesepakatan kelas Umar 3. Kesepakatan kelas iya. Mas Rio, Mas Nando, Mas Faiz, silahkan duduk yang bagus, yang saleh ya. Yuk kita buat kesepakatan yang pertama ini ya. Apa ya kemarin ya? Temanmu ada yang datangnya terlambat. Sebelum itu tahu nggak kesepakatan itu apa? Kesepakatan itu aturan yang kita buat bersama. Nanti ditaati juga bersama biar nanti kelas kita nyaman, enak untuk belajar. Itu ya. Ya. Kemarin Mbak Jasmine hari ini terlambat lagi. Ya. Iya, terlambat lagi. Kenapa? Oh, ada yang sakit. Bangunnya kesiangan. Oh, lihat tablet sama adik. Jadi katanya Mbak Jasmine terlambat. Yuk kita buat kesepakatan dulu yuk. Mbak Jasmine datangnya terlambat kan belajarnya juga terlambat. Mbak Jasmine. Ya. Yo, Mbak Jasmine yang buat ya. Kita buat kesepakatan yang pertama dulu yuk. Apa yuk? Datang tidak terlambat, namanya disiplin. Ya coba Mbak Jasmine. Buat itu ya, ditulis di sini apa di depan? Disiplin. Ditulis di sini. Nah, ini boleh. Ini gambar biru boleh. Ini saya tulisan dong. Disiplin apa? Datang tepat waktu. Deal ya, kita sepakat bersama ya. Disiplin, datang tepat waktu. Iya, biar tidak terlambat apa ya? Bubuknya, Mas Nando, biar tidak terlambat bubuknya. Jangan malam-malam. Malam-malam bangun terus. Ya, yang pertama tadi kita sepakat apa? Datang tempat waktu. Kalau misalnya bangunnya kesiangan boleh WA Ustazah dulu. Ustazah, hari ini Jasmine datang terlambat. Mohon izin ya Ustazah. Jadi nanti kita belajarnya Mbak Jasmine ditinggal dulu nggak apa-apa. Oke. Ya yang kedua apa? Apa? Biar kelas kita tidak berantakan. Enak, ngambil apa-apa cepet. Kombe ditaruh di mana? Tempat. Ditaruh di tempatnya. Tempat minum di mana deh? Situ. Tempat diskret di mana? Di sini. Sudah sorry ya. Sudah sip ya. Tempat tas di mana?